nyalakannya di bagian sini. Ya, yang pembukaan. Nah, jadi untuk menyalakan sudah running nih. Jadi dari nyalakan dari sini kita masuk ke indikatornya dulu untuk pengenalan. Yang pertama di sini ada indikator tekanan. Jadi untuk alat autoclave ini menggunakan sistem uap panas dan tekanan untuk pensterilannya. Jadi di sini nanti akan ada tekanan. Nah, di sini kalau nanti setelah running, nanti kan ada tekanan. Untuk user kalau masih ada tekanan, user dilarang untuk membuka. Pengguna dilarang untuk membuka karena ini berbahaya bagi user karena tekanan tinggi di sini. Kayak semacam presto tuh. Jadi kalau misalnya ini belum 0, ada tekanannya jangan dibuka. Yang kedua, di sini ada indikator suhu. Sebelum indikator suhu, di sini akan menjadi indikator alarm. Alarm di sini ada 3. Yang pertama ada A01, ada A02, sama A03. Kalau A01 mengindikasikan bahwa air yang di dalam sini ini tidak memenuhi standar. Jadi standarnya untuk alat autoclave ini adalah aquades steril. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi standar, dia akan muncul alarm A01. Selanjutnya ada alarm A02. A02 itu mengindikasikan bahwa air di dalam sini kurang atau tidak ada. Jadi untuk minimalnya sekitar 2 sampai 3,5 liter di sini masukannya. Cari dulu baru tulang. Air Air aquades steril. banyak lah. Tahan berapa kali makan sterilan 2,5 liter tuh? Kurang tahu Bang, tapi untuk penggunaan satu kalinya tuh nggak banyak. Tapi untuk pastinya tuh kurang tahu. Selanjutnya tadi ada A02, ada juga A03. A03 itu mengindikasikan bahwa air di bak ini air kotornya full. Jadi di sini ada 2 box, ada 2 chamber. Yang pertama untuk air bersih, yang kedua untuk air kotor. Jadi setelah pensterilan itu kan perginya ke air kotor. Jadi ke chamber air kotor ini. Jadi kalau misalnya ada A03, alarm A03 berarti mengindikasikan bahwa air kotornya full dan harus dibuang. Untuk pembuangannya ada di bagian sini. Pembuangannya tinggal lepaskan ini. Dipasang. Lalu putar ke kiri, jadi airnya keluar. Nah, di sini ada 2 pembuangan. Yang pertama ini untuk air bersih dan ini untuk air kotor, pembuangan air kotor. Jadi kapan dilakukan pembuangan? Yang pertama, kalau alat ini ingin dipindah, misalnya dipindah kemana, itu wajib untuk menguras air bersih dan air kotornya, karena meminimalisir kerusakan. Jadi kan di sini ada air, kalau kita angkat takutnya merembes kemana-mana airnya. Jadi harus dikuras, wajib dikuras. Itu yang pertama. Yang kedua untuk air bersih, ini seminggu sekali harus dikuras air bersihnya untuk menghindari pengendapan ini. Selanjutnya untuk air kotor ini kalau bisa seminggu sekali juga harus dibuang. Tapi kalau tidak dibuang tidak masalah. Kalau misalnya hanya ada alarm A03 baru dibuang. A03 tadi kan mengindikasikan bahwa air kotor itu full. Ya, sama ini kiri kanan, putar ke kiri itu untuk membuka, ke kanan untuk menutup. Selanjutnya di sini ada HE. Ini artinya heating. Ini sudah melakukan pemanasan atau pensterilan. Tapi sebelumnya tadi kan lambangnya adalah LD. LD itu semacam prepare sebelum di running, dia LD. Kita belum running berarti LD, semacam sebelum running lah LD itu. Jadi setelah HE ini nanti ada juga nanti indikator ED. ED itu artinya N. Jadi kalau misalnya sudah N itu artinya bahwa pensterilan ini sudah selesai. Dan syarat untuk membuka tadi, yang pertama ini harus tekanannya 0, tidak ada tekanan. Dan ini harus ED, baru boleh dibuka.
Selanjutnya masuk ke menu setting. Di sini ada menu setting. Yang pertama di sini ada pemilihan suhu. Di sini ada 3, ada yang 134 derajat, ada yang 121 derajat, sama B+. 134 derajat ini digunakan untuk pensterilan berbahan logam. 121 derajat itu pensterilan seperti rubber, kasa, plastik, kapas, yang semacamnya yang selain logam. Selanjutnya ada B+. B+ ini dikhususkan untuk alat-alat implan kedokteran gigi. Biasanya di gigi itu kan. Jadi untuk di sini tinggal pilih aja sesuai apa yang disterilkan. Jadi untuk pensterilan tidak bisa dicampur antara yang logam dengan yang non logam gitu. Jadi harus khusus logam, yang non logam, nggak bisa digabung. Selanjutnya di sini ada pemilihan tidak dibungkus dan dibungkus untuk packingannya. Karena kita tadi tidak dibungkus, jadi kita memilih yang tidak dibungkus. Tapi untuk rekomendasinya, untuk pensterilan ini rekomendasinya dibungkus. Semua alat kalau ingin disteril itu dibungkus pakai pouches. Karena apa? Yang pertama menghindari yang namanya kontaminasi ulang. Jadi kan kalau dibungkus, kalau misalnya ini punya gigi misalnya, kalau kita bawa kan masih steril kalau dibungkus. Kalau ini bisa memungkinkan bahwa terjadi kontaminasi ulang kalau tidak dibungkus. Jadi setiap alat rekomendasinya dibungkus. Selanjutnya di sini ada menu tes. Di sini untuk user, untuk pengguna tidak perlu otak-atik, tidak perlu dipencet karena di sini untuk teknisi nanti. Di sini gunanya kayak tes kebocoran, tes suhu dan lain sebagainya. Tapi ada alatnya. Jadi untuk pengguna, untuk user tidak perlu diotak-atik dan dipencet bagian ini. Selanjutnya di sini ada menu penghangat. Menu penghangat ini fungsinya yang pertama, kalau misalnya ini kita melakukan pensterilan, sudah selesai pensterilan, ini mau jadi media penyimpanan, nggak mau diambil gitu, mau disimpan di sini aja. Ini diaktifkan, harus diaktifkan. Jadi bisa untuk media penyimpanan di sini. Itu fungsinya yang pertama. Tapi dengan catatan ini diaktifkan sebelum running. Jadi kalau ini kan tidak diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, kita sudah running, jalan, sudah steril, tiba-tiba mau jadi media penyimpanan, mau nyimpan alatnya di sini, ini dipencet tidak mau. Tidak mau. Jadi syaratnya ini diaktifkan sebelum running. Harus diaktifkan. Tapi kalau misalnya tidak jadi media penyimpanan, alatnya langsung diambil, nggak perlu diaktifkan. Yang di sini. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kalau misalnya yang disteril itu banyak, perlu berapa kali steril gitu. Ini kan yang pertama nih. Ada masih alat yang belum steril. Ini kan sudah selesai disteril, dikeluarkan, alat selanjutnya dimasukkan. Nah, untuk yang kedua, ketiga dan selanjutnya, kalau ini diaktifkan, waktu pensterilan akan lebih cepat karena sudah ada penghangat dari awal. Kalau diaktifkan yang penghangat ini, jadi ibaratnya itu dia sudah men-skip step penghangatnya, langsung step pensterilannya gitu, kalau diaktifkan. Jadi fungsinya kalau misalnya banyak yang disteril gitu, butuh berapa gelombang pensterilan gitu, jadi harus diaktifkan untuk mempercepat. Selanjutnya di sini ada menu dry. Menu dry di sini fungsinya pilihannya ada tidak diaktifkan, ada 5 menit dan 1 menit. Fungsinya ini kalau diaktifkan tidak diaktifkan, kira-kira untuk pengeringannya itu memakan waktu 15 menit. Tapi kalau dipilih 5 menit, dia 5 menit. Kalau dipilih 1 menit, dia 1 menit. Jadi fungsinya di sini, kalau di sini pemilihan ini, kalau misalnya alat yang ingin disterilkan ini ingin digunakan dalam waktu cepat gitu, atau sito perlu digunakan secara cepat, ini bisa diaktifkan 1 menit pengeringannya misalnya. Jadi mempersingkat waktu pensterilannya. Tapi ketika ini diaktifkan, negatifnya apa? Alat yang disteril itu akan masih ada embun atau basah, nggak kering sepenuhnya. Jadi kalau misalnya tidak diaktifkan kan sekitar 15 menit untuk pengeringannya. Jadi kering secara benar gitu untuk pengeringannya. Jadi kalau memang tidak dalam keadaan sito, dalam
digunakan dalam waktu yang cepat, tidak usah diaktifkan, jadi dia kering secara normal. Selanjutnya di sini ada menu start. Startnya setelah kita setting kan kita pilih ini misalnya diaktifkan, ini tidak diaktifkan misalnya. Di sini ada menu untuk memulainya nanti, untuk memulai pensterilan. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama ada water, yang kedua ada ready, yang ketiga ada running. Untuk yang kita nyalakan yang pertama tadi, dia menunjukkan ke ready. Itu berarti alat ini siap gitu untuk disteril, tidak ada masalah. Kalau masih menunjukkan ke indikator water, berarti ada masalah di alarmnya tadi, antara A01, A02 atau A03. Kalau misalnya di sini muncul di sini indikatornya water dan di sini muncul misalnya alarmnya adalah A02, oh berarti kan airnya kurang, tinggal isi aja sampai nanti tidak ada alarm lagi, garis-garis gitu, sampai menunjukkan posisi ready di situ. Jadi kalau misalnya masih ada alarm, masih indikatornya ke water, dia nggak bisa di running, di start gitu pengamannya. Jadi kecuali sudah ready, tidak ada masalah apa-apa, dia baru bisa di start. Dan kalau kita start nanti akan pindah ke indikator running gitu. Jadi setelah itu ditunggu aja, karena untuk pemilihan waktu di sini tidak ada, sudah otomatis sesuai standar pensterilan gitu. Untuk penggunaannya sampai situ aja. Kalau ada yang ditanyakan